Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Putri Sukianti, salah satu dari guru SMP Hasyim Asyari Tulangan, di mana pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan pada sistem reproduksi manusia. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Apakah kalian sudah siap mengikuti materi hari ini? Jika kalian sudah siap mengikuti materi Ibu kali ini, sebelumnya Ibu bertanya, apakah kalian pernah berpikir mengenai kesehatan organ reproduksi manusia? Apa itu kesehatan reproduksi? Apakah kesehatan reproduksi pada manusia ini penting? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu kesehatan yang menyangkut tentang organ reproduksi pada manusia. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan pada organ sistem reproduksi? Yang pertama, dengan cara membersihkan bagian organ intim. Yang kedua, dengan cara menerapkan hidup pola yang sehat, misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, menerapkan pola hidup olahraga secara rutin, tidak merokok, tidak berhubungan seksual secara bebas. Mengapa hal ini sangat penting? Karena agar kalian semua terhindar dari berbagai segala penyakit yang menyangkut organ reproduksi manusia. Pada video sebelumnya, Ibu telah menjelaskan kalian tentang materi organ-organ reproduksi pada manusia, baik organ reproduksi wanita maupun pria, juga disertai dengan fungsinya. Masih ingatkah kalian tentang organ-organ reproduksi pada manusia dan fungsinya? Jika kalian lupa, kalian bisa melihat di deskripsi box pada video link yang Ibu bagikan saat ini. Baiklah, sebelum kita beranjak ke materi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran pada materi saat ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi saat ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat membuat poster tentang pencegahan dan penularan penyakit seksual. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan pada reproduksi pria. Di sini, gangguan pada reproduksi pria itu sangatlah banyak sekali. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan 3 contoh gangguan reproduksi pada pria. Yang pertama adalah hernia inguinal. Apakah kalian pernah mendengar istilah hernia? Hernia itu adalah tonjolan atau pembengkakan pada daerah sekitar lipatan paha atau yang dinamakan selangkangan, atau pada pembesaran skrotum atau yang dikatakan kantung buah pelir. Hal ini terjadi ketika kondisi jaringan lunak dalam tubuh, biasanya seperti bagian usus, menonjol melalui bagian yang lemah atau robek di bagian bawah perut, dekat lipatan paha di depan. Nah, karena itu makanya muncul benjolan-benjolan di daerah lipatan paha. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa di daerah sekitar lipatan paha terdapat benjolan-benjolan. Bagaimana cara pencegahan penyakit hernia ini? Yang pertama, diharapkan setiap individu dapat menjaga berat badan yang seimbang. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, menghindari mengangkat beban yang terlalu berat. Yang kedua adalah kanker prostat, di mana penyakit ini menyerang pada kaum laki-laki. Dari data WHO, sekitar 1,3 juta laki-laki terinfeksi penyakit kanker prostat. Apa itu kanker prostat? Kanker prostat merupakan kanker yang menyerang pada kelenjar prostat. Yang ketiga adalah epididymitis. Dari katanya, epididymitis itu berasal dari kata epididymis, di mana epididymis merupakan salah satu organ reproduksi pada pria
yang berfungsi untuk menyimpan atau membawa sperma, di mana epididymis itu terletak pada belakang testis. Apa itu epididymitis? Epididymitis itu terjadi peradangan pada daerah epididymis oleh pria. Gejala yang muncul akibat penyakit ini antara lain skrotum akan membengkak, terasa hangat dan nyeri saat disentuh. Yang kedua, nyeri pada testis, biasanya di salah satu sisi saja. Bagaimana penyebab penyakit ini? Dikarenakan karena infeksi menular seksual seperti penyakit gonore, chlamydia, endapan urin pada epididymis. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gangguan sistem reproduksi pada wanita. Di sini Ibu akan menjelaskan dua macam penyakit yang menyerang organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah radang panggul. Radang panggul sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina dan serviks atau dikatakan sebagai leher rahim ke organ yang lebih dalam, yaitu tuba falopi ataupun rahim. Dari gambar tersebut tampak bahwa di situ terjadi radang panggul, yaitu pada pembengkakan tuba falopi. Yang kedua adalah penyakit kanker serviks. Kalian sudah pasti tentu mendengar istilah kanker serviks. Ya, kanker serviks banyak menyerang wanita di dunia, dan kanker ini bersifat mematikan. Kanker ini tidak menunjukkan gejala awal, tapi menunjukkan gejala ketika seseorang sudah terinfeksi virus tersebut. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada sel-sel leher rahim, di mana penyebabnya adalah virus yang namanya HPV. Dari gambar tersebut didapatkan kondisi serviks pada keadaan normal, yaitu dalam bentuk yang sangat bagus. Tetapi ketika orang mengalami kanker serviks, maka kondisi serviks tidak lagi seperti bentuk normal. Sekarang Ibu akan mengulas tentang penyakit seksual menular. Biasanya penyakit seksual menular itu meliputi sifilis, gonore, HIV, dan AIDS. HIV atau AIDS, penyakit ini adalah disebabkan oleh virus HIV. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh. Gejalanya kelainan kulit dan iritasi, demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala terus-menerus, diare kronis, batuk kering, dan sesak nafas. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya kelainan keluar nanah dari saluran kencing, alat kelamin terasa sakit itu pada pria. Pada perempuan nyeri di perut bagian bawah, kadang disertai dengan keputihan. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejalanya timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Apakah kalian sudah jelas dengan materi yang Ibu paparkan pada pertemuan kali ini? Berarti kalian sudah bisa mengetahui macam-macam penyakit kesehatan reproduksi manusia disertai dengan cara pencegahannya. Jika sudah jelas, maka Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini. Diharapkan untuk kedepannya akan dapat lebih baik lagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.